The best radio station yang pada Siripuan 105 Pro FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Pro FM dan khususnya juga untuk warga kota Badeng Sidingkuan. Ya rekan Pro, Anda hadir lagi di sini untuk menyapa ruang dengarkan Pro. Tadi mungkin seharian hujan ya, tapi gak apa-apa, semoga hujannya membawakan keberkahan untuk kita semuanya. Oke, di sini Wanda bersama narasumber seperti biasanya kita selalu talk show bersama dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan, dan di depan Wanda juga sudah ada narasumber kita, yaitu ada Bapak Toguan Rambe ya, di depan Wanda. So kalau gitu kita sabar dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak di malam? Alhamdulillah baik. Tadi seperti yang sampaikan Bu Wanda, hujan tapi semoga membawa kebaikan ya, keberkahan dan kesehatan ya. Amin amin. Tadi di jalan gak kenapa-napa Pak? Ya kedinginan, pasti kedinginan ya, tapi ya normal seperti biasa lah sampai ke tujuan ya. Oke, ya itu dia ya Kantal, Wanda dan juga Pak Toguan yang menemani ruang dengarkan Rau di malam hari ini 1 jam ke depan tentunya, dan bakalan berbincang-bincang di sini. Dan mungkin buat rekan Rau juga nanti yang mau bertanya tentang pembahasan kita, Wanda spill langsung ya untuk nomor handphonenya di 08229999696105 hanya melalui via chat WhatsApp dan SMS, tidak menerima telepon untuk di malam hari. Oke, untuk tema kita di malam hari ini apa Pak? Tema yang kita angkat ya, yang kita bincangkan di malam hari ini itu merawat kebinekaan. Merawat kebinekaan, apalagi untuk anak muda ya, cocok. Cocok. Apalagi momentum yang baru saja kan 17-an ya. Nah, jadi ya semoga masih sejalan gitu. Jadi belum kehilangan momentumnya sebenarnya gitu. Masih baru ya Pak ya. Masih baru ya. Oke, langsung aja ini Pak, apa sih maksud dan tujuan, apa sih makna kebinekaan itu? Baik, terima kasih Bu Wanda. Kalau kita melihat makna kebinekaan kan sangat banyak sih variasi makna ya, atau kata yang semisal dengan kebinekaan ya. Bisa juga kita sebut keragaman ya, atau kemajemukan, atau istilah lain mungkin yang juga populer itu pluralitas ya. Itu berarti menunjukkan bahwa banyak entitas yang berbeda ya. Nah itu adalah realitas sosial ya, realitas kehidupan masyarakat khususnya Indonesia yang terkenal dengan kemajemukannya itu atau keberagamannya itu. Nah ini kebinekaan di sini harus menjadi pemahaman kita ya, pemahaman secara bersama, secara kolektif apa sesungguhnya makna yang terbaik ketika kita memaknai kebinekaan, sehingga tidak menjadi kesenjangan, menjadi terjadi ketidaksepahaman juga ya. Karena kalau kita lihat kebinekaan itu bukan hanya dia mesti atau dia pada wujudnya itu terwujud dalam berbagai macam bentuk ya, kebudayaan atau bahkan entitas suku, ras atau bahkan agama, atau bahkan juga macam-macam ya, kebudayaan atau bahkan suku dan segala macamnya itu kan yang termasuk dalam konteks keragaman. Nah itu satu sisi kalau kita maknai adalah kelebihan di bangsa kita atau di negara kita ya, bahwa kemajemukan itu adalah menjadi modal sosial ya untuk menjadi pembeda dengan negara-negara yang lain. Tetapi satu sisi, di sisi lain tadi, kendati pun dia sebagai bermakna positif, tapi juga seringkali menjadi benih terjadinya konflik sosial ya, permusuhan atau percekcokan, konflik yang bersifat atau bahkan maaf nih identitas segala macam itu bisa dibawa menjadi sebuah konflik kalau tidak betul atau sesuai tadi makna yang kita sebut sebagai kebinekaan itu. Jadi kalau kita sebut bahwa kebinekaan adalah pemahaman kita dan juga perilaku kita untuk memahami atau bahkan menerima segala perbedaan yang ada ini ya. Keragaman itu adalah sebuah warisan dari nenek moyang kita yang dahulu ya. Jadi kita sebagai orang yang menerima warisan ya harus juga bisa melestarikan, bisa merajut atau bisa untuk mempersatukan seluruh keragaman tadi. Itu saya kira pengantar terkait kebinekaan Bu Wanda. Iya, ternyata itu ya maknanya, kita harus mempersatukan seluruh keberagaman. Itu walaupun mungkin ada beda-beda sedikit,
kita nggak boleh berantem juga ya. Nggak boleh berantem, nggak boleh berantem. Jadi beda agama, beda ini, beda itu. Makanya kita ambil variabel atau diksi tadi merawat ya. Ini kan menyemai ya, atau mewujudkan keharmonisan ya, atau kasih sayang di antara seluruh lapisan masyarakat anak bangsa Indonesia yang kalau kita lihat secara histori itu sudah sangat panjang sekali ya. Kalau kita review kembali ke belakang pada masa orde-orde yang lama atau sebelum atau pra kemerdekaan itu kan luar biasa ya. Tapi momen atau puncak kebahagiaan bangsa Indonesia itu adalah peringatan 17 Agustus yang setiap tahun dilaksanakan ya. Atau baru kita laksanakan juga bulan yang lalu gitu ya. Jadi masih itu adalah momentum untuk mempersatukan seluruh lapisan masyarakat tadi yang berbagai macam identitas, yang berbagai macam kepentingan pribadi ataupun kelompok, tetapi dipersatukan oleh kepentingan nasional ya. Jadi kebinekaan di sini tidak memandang mana kelompok-kelompok yang superior, mana kelompok-kelompok yang inferior ya, atau nation state itu negara kesatuan, tidak memandang kelompok-kelompok yang mayoritas dan juga minoritas. Jadi sama di mata negara, sama di mata bangsa, sama di mata hukum. Nah, kalau kita kembali lagi, itu adalah falsafah negara kita kan. Ideologi Pancasila itu adalah sebagai ideologi, sebagai falsafah tujuan hidup yang merajut dan merawat kebinekaan tadi. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Meskipun kita mungkin satu sisi sangat cinta dengan kelompok kita, identitas itu adalah naluriah, saya kira itu manusiawi. Tetapi jangan karena kecintaan kita terhadap kelompok kita atau diri kita sendiri justru menghambat perkembangan kelompok orang lain. Yang lebih baik adalah kolaborasi kan, bekerja sama antara kelompok yang berbeda tadi untuk mengembangkan prestasi, keterampilan. Iya, itu saya kira Bu Anda. Oke, itu dia ya, intinya kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus menyamakan semuanya. Oke, itu tentang makna kebinekaan. Dan bagaimana sih Pak sebaiknya kita harus memaknai kebinekaan tersebut? Baik, kalau memaknai saya kira bisa dalam konteks persepsi ya, atau belief ya, karena keyakinan dan juga persepsi yang terbentuk dalam diri seseorang itu akan berdampak terhadap perbuatannya atau perilakunya. Tetapi kalau persepsinya sudah buruk terhadap kemajemukan tadi atau yang plural tadi, maka boleh jadi dia akan bertindak kriminal atau paling tidak acuh terhadap kelompok lain ya, bersikap arogan ya. Jadi pemaknaan terhadap kebinekaan atau kemajemukan tadi yaitu bisa kita lewat perspektif yang bermacam-macam ya. Misalkan kita gunakan perspektif agama ya. Agama juga mengajarkan kepada kita supaya menghargai kemajemukan tadi. Ya kan, Islam misalkan kita menggunakan perspektif Islam. Islam adalah satu variabel penting untuk menjelaskan bahwa harus tercipta kerahmatan ya, kebaikan terhadap semesta alam itu kan. Jadi tidak dibenarkan bagi kita untuk mencela orang lain gitu ya. Bahkan ada hadis gitu ya menyampaikan bahwa kita belum dianggap sebagai sosok atau seseorang yang beriman sebelum kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Itu kan saya kira adalah salah satu perspektif yang mesti kita bangun, atau sampai kapanpun itu menjadi ideologi kita yang kita gunakan dalam kehidupan keseharian dimanapun posisi kita, di sektor manapun pekerjaan kita ya. Sebenarnya yang mungkin dalam perspektif agama-agama lain juga demikian ya. Banyak agama-agama lain selain Islam juga mengemukakan bagaimana konsep kasih sayang dan lain sebagainya itu ya, atau menghargai kelompok-kelompok yang berbeda. Tetapi dalam satu kebangsaan atau nation state tadi, kita dipersatukan oleh falsafah negara, yaitu kita sebut sebagai Pancasila. Itu sila-sila yang tertuang dalam Pancasila itu memang mempersatukan ya seluruh entitas yang berbeda ya. Kita disuruh untuk menjaga kesatuan persatuan, mengedepankan aspek musyawarah dan keadilan, bahkan satu sisi yang aspek ketuhanan tadi. Kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Agama itu meskipun dia bersifat nilai-nilai secara umum, secara universal, dia bicara nilai etika, nilai moral, nilai kebaikan. Tetapi dampaknya itu adalah
tadi keseimbangan di seluruh lapisan masyarakat. Ya kalau tidak terjadi konflik atau bahkan huru-hara segala macam, maka akan terjadi pembangunan, terjadi perkembangan ekonomi, terjadi pertumbuhan pendapatan masyarakat. Dan tujuan akhirnya adalah kemajuan suatu bangsa. Nah, ini yang menjadi perspektif kita ya. Kalau hal-hal yang tadi yang menjadi belief kita atau keyakinan kita terhadap keragaman yang sudah memang menjadi warisan di Indonesia ini tidak betul kita jaga, maka akan menghambat tadi kelajuan pertumbuhan Indonesia itu sendiri yang sudah sekian puluh tahun merdeka ya, 78 tahun ya Bu Wanda ya. Nah, ini sudah 78 tahun merdeka. Ini kalau kita ibaratkan dengan usia seorang manusia, itu sudah sangat advance sebenarnya kan. Sudah sangat maju, sudah menikmati hidup. Tetapi Indonesia masih diprediksikan di usia emas itu tahun 2045 ya. Sekarang masih dalam konteks negara berkembang atau developing countries ya. Ini menjadi catatan karena tetap suatu bangsa itu harus mengedepankan konsep-konsep kemajuan, tidak membedakan antar masyarakat yang ada, seluruh agama, seluruh ras yang ada itu harus menjadi sama di mata hukum, sama di mata negara, sehingga perlahan akan menjadi negara maju, saya kira. Itu Bu Wanda, saya kira Bu Wanda. Ternyata panjang juga ya. Itu dia ternyata untuk memaknai kebinekaan. Memaknai kebinekaan, betul. Ini karena lebih jelas lagi, dan ada juga nih sudah ada yang bertanya ya Pak. Tapi itu nanti di sesi terakhir ya. Boleh. Mungkin kita break dulu. Jadi stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari Cinta Kota Salam, kami mengundang untuk menjadi teman setia Anda 105 Raw FM, Your Lifestyle. Oke rekan-rekan, balik lagi bersama Anda di sini dan juga dengan Pak Toguan yang masih menyamar ruang dengarkan Raw dan masih dengan tema merawat kebinekaan. Tadi udah dijelaskan oleh Bapak tentang maknanya ya. Nah sekarang kenapa masih terdapat sifat perbuatan yang masih mencela kelompok lain nih di dalam lingkungan kita? Baik, ini menjadi realitas ya. Bukan hanya sekedar isu, tapi sudah menjadi fakta ya, faktual ya. Iya, banyak sekali itu. Kelompok-kelompok yang menyerang atau bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya itu adalah terdalam ya, bagian dalam dari sisi manusia adalah keagamaannya ya atau keyakinannya. Nah, ini saya kira menjadi problem masyarakat yang belum memahami, memaknai apa sesungguhnya kebinekaan itu ya, saya kira tadi harus berangkat dari perspektif yang baik sehingga tidak menjadi bumerang. Mungkin satu sisi masih ada kelompok yang mengatakan bahwa harus kelompok saya yang maju gitu ya, harus saya yang memiliki keunggulan, sementara orang lain harus dibatasi atau bahkan ditolak untuk menjadi lebih unggul dibandingkan dengan dia atau kelompoknya. Nah, ini saya kira harus menjadi problem serius ya. Bukan hanya boleh jadi hanya terjadi di masyarakat atau bahkan masyarakat yang masih jauh dari informasi-informasi yang sekarang ini banyak bertebaran di media-media terkait masalah bagaimana merawat kebinekaan, bagaimana merawat kemajemukan itu. Namun di sisi lain saya kira problem kenapa masih banyak kelompok-kelompok yang arogan atau sombong terhadap kelompok-kelompok yang lain, mungkin juga masih melihat realitas ketidakadilan ya atau ketidaksejajaran di antara masyarakat yang lagi-lagi tentu menyasar kepada para pemangku kebijakan ya atau ya pemangku kebijakan yang dianggap masih penegakan hukum yang masih tumpang tindih ya atau pemerataan sosial yang tidak berkeadilan ya atau bahkan masih banyak kasus-kasus pejabat yang korupsi. Nah, ini kan menjadi pemicu ya benih-benih konflik di kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengatakan bahwa ya ini tidak betul ya sebagai sebuah negara yang merajut tadi keadilan sosial atau bahkan hukum yang merata atau hukum yang sejajar. Nah, karena itu saya kira yang perlu dilakukan adalah persepsi ya atau tadi pemahaman kita yang baik terhadap kebinekaan tadi atau plural tadi. Karena kalau kita kembalikan ke nilai-nilai keagamaan kita,
maka kita memang disuruh agama untuk mengerjakan itu ya. Atau bahkan ukuran keberimanan kita itu justru dilihat dari konsep kasih sayang yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Atau begini Bu Wanda ya, dalam ajaran Islam juga disebutkan bahwa memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memang untuk dari berbagai macam kelompok-kelompok ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah gitu. Tapi di ujungnya itu disebutkan bahwa lita'arufu katanya tuh. Lita'arufu di situ bukan hanya sekedar saling mengenal, tetapi saling berdialog, saling bekerja sama, saling mungkin kalau bahasa sekarang berkolaborasi mungkin ya, bahasa anak-anak milenial ya, saling berkolaborasi untuk menciptakan kebaikan, sesuatu yang bersifat inovatif ya, yang tadi menjadi bukti sejarah bahwa kelompok-kelompok atau bangsa ini meskipun terdiri dari berbagai macam kelompok yang berbeda, tetapi tidak menjadi penghalang untuk bersatu atau untuk berkembang, untuk mengejar kemajuan dan peradaban bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Saya kira begitu. Oke, ini sudah ada yang bertanya nih Pak Anu. Dari Anggi di Padang Matinggi. Halo Anggi, selamat malam. Terima kasih sudah mendengarkan kita ya. Katanya ini bagaimana sih Pak caranya kita sebagai anak muda untuk tetap memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika ini, apalagi kita ketahui pastinya di lingkungan sekolah ataupun kampus tidak terdiri dari satu agama saja, namun juga tidak menjadikan Bhinneka Tunggal Ika alasan untuk menjalankan kewajiban di agama kita sendiri. Mohon dijawab Pak. Baik, terima kasih ya responnya dari Anggi tadi yang anak muda ya. Jadi kalau cerita anak muda kita justru dia anak muda nih. Iya, anak muda gitu ya. Justru kita teringat dengan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi kemerdekaan Indonesia itu sendiri ya. Bahwa ada peristiwa Sumpah Pemuda itu ya kan, yang menyatakan bahwa satu bahasa segala macam ya, itu adalah bagaimana konsep-konsep yang dirumuskan pada masa lampau. Nah, saya kira peran anak muda apalagi hari ini adalah kita ditandai dengan generasi milenial ya, yang secara persentase itu sudah sampai 50-60%. Nah, sekarang perannya apa, yang apakah anak muda hari ini hanya mencerminkan atau menampilkan sikap-sikap yang anti terhadap perbedaan ya, atau anti terhadap identitas lain? Saya kira kan tidak ya. Sekarang kan justru siapa yang memiliki banyak relasi, networking kalau bahasa sekarang ya, yang memiliki jejaring sosial atau networking, maka dia akan semakin mudah untuk mengembangkan potensinya. Nah, kalau cerita anti terhadap perbedaan berarti kan menutup upaya dialog ya, menutup upaya dialog terhadap kemajemukan tadi. Kampus misalnya, kampus juga demikian. Apakah kita hanya menutup diri dengan perbedaan yang ada, atau kita hanya di kampus tertentu untuk menggapai atau untuk menggali ilmu pengetahuan atau potensi kita tadi? Tentu kan tidak. Saya kira dari kampus manapun, selagi cerita masalah kebaikan atau saintifik ilmu pengetahuan, maka sudah seharusnya anak muda itu memasuki wilayah-wilayah tersebut, karena untuk mengembangkan jejaring atau networking tadi, relasi sosialnya. Itu yang pertama ya. Tadi yang kedua, saya kira perlu mengedepankan budaya dialogis ya. Sekarang banyak terjadi mispersepsi. Kenapa? Tidak dialog ya. Tidak dialog antar iya. Siapa gue ya kan. Jadi tidak dialog. Jadi saya kira sebagai seruan kita malam ini sama Bu Wanda ini ya, anak-anak muda harus memperbanyak upaya dialogis ya, atau dialog dengan hal-hal yang baru atau hal-hal yang berbeda dengan dia. Nah, sekarang ini menjadi problem juga Bu Wanda ya, karena sekarang informasi itu kan beredar ya. Sekarang kan sudah era teknologi ya, atau bukan hanya 4.0, tapi kita sudah masuk era 5.0 ya. Salah satu ciri khasnya adalah disrupsi, era disrupsi. Disrupsi itu ciri khasnya adalah bahwa informasi itu ketika sudah banyak yang beredar atau di branding satu informasi, maka itu dianggap sebuah kebenaran.
Sehingga yang menjadi negatifnya adalah kita kehilangan budaya untuk memfilter ya. Apa tuh bahasa lain? Tabayun gitu ya, tabayun. Untuk membedah informasi itu benar nggak? Dari mana sumbernya, apa kegunaannya, apakah menguntungkan satu kelompok tertentu. Nah, saya kira ini adalah masalah. Jadi kalau anak muda tidak mengedepankan budaya dialogis, tidak mengedepankan atau memaksimalkan networking jejaring sosialnya, atau bahkan lemah terhadap literasi informasi yang berkembang saat ini, maka akan diterpa oleh isu-isu yang tidak benar atau hoax ya. Atau bahkan gampang dimakan oleh hoax. Ini kan bahaya nih. Iya, bahaya. Jadi kalau sudah begitu persepsi atau perspektif yang dia bangun, maka akan sangat gampang untuk mencemooh kelompok-kelompok yang berbeda. Dan bukan berarti dia berposisi atau posisinya aman, bahkan dia nanti akan terjadi reaksioner kan, akan dibalas oleh kelompok-kelompok yang lain. Jadi kalau antara kelompok itu saling bertengkar, saling mencari keburukan, kapan kita cerita kebaikan untuk bangsa ini? Padahal kita dalam konsep Pancasila, dalam konsep kemerdekaan adalah untuk kemakmuran, kebaikan masyarakat Indonesia. Saya kira begitu. Oke, itu dia ya Anggi ya. Udah dijawab oleh Pak Toguan nih. Jadi buat kamu jangan terlalu lemas, apalagi di zaman sekarang udah teknologi makin canggih. Jadi mohon ditambah lagi untuk berdialognya ya Pak ya. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjutkan kembali, jadi stay tune terus di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle masih bersama Wanda di sini dan juga bersama Pak Teguhan yang menemani ruang dengar kantor ya. Oke, karena mungkin ini di sesi terakhir dan waktu juga sudah tidak lama lagi. Apa sih kesan pesan Bapak untuk rekan Rawa yang mendengarkan ini, baik begitu mungkin anak muda atau mungkin masyarakat lain, baik orang tua juga, dan apa yang harus dilakukan untuk selalu menjaga kebinekaan menurut Bapak sendiri? Baik, terima kasih Bu Wanda. Saya kira kalau apa yang mesti kita lakukan ya terkait tema yang kita bincangkan malam ini adalah pertama meneguhkan di dalam hati kita ya terkait realitas kebinekaan atau kemajemukan masyarakat Indonesia itu yang memang sudah seperti ini adanya ya, sudah kita anggap sebagai warisan atau given dari para pendahulu bangsa atau nenek moyang kita gitu ya yang sudah lalu-lalu. Nah, setelah itu ketika sudah kita jadikan sebagai keyakinan kita bahwa itu adalah memang sebuah realitas yang tak bisa kita bantah, maka harus ada upaya yang konkret yang bisa kita lakukan ya. Misalkan kalau kita cerita dalam keluarga ya kan, karena keluarga adalah miniatur dari masyarakat gitu ya kan. Kalau antara keluarga atau keluarga itu baik, maka baiklah masyarakat. Tapi kalau masyarakat juga sudah baik, maka baiklah sebuah bangsa. Itu begitu hierarki sosialnya kan. Nah, saya kira perlu menjadikan hal ini sebagai sebuah pendidikan ya atau edukasi terhadap lingkungan keluarga ya. Bagaimana orang tua itu menyikapi atau juga memberikan pemahaman terhadap anak-anaknya terkait hal-hal yang kita bincangkan tadi ya, masalah menjaga hubungan yang baik terhadap orang lain atau mampu untuk berkomunikasi atau berdialog di luar komunitasnya, sehingga itu akan menjadi embrio terhadap tadi tumbuh kembangnya itu sikap kasih sayang, sikap keharmonisan di seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang selain itu misalnya kita juga harus adaptif ya terhadap perbedaan ya, adaptif terhadap perbedaan kebudayaan, terhadap beda agama, beda suku atau bahkan beda warna kulit barangkali ya. Yang itu kalau kita gunakan sebagai pemahaman kita, maka itu sebagai bekal untuk melihat bagaimana Indonesia yang majemuk tadi atau yang beraneka ragam tadi. Nah, saya kira hal-hal ini perlu kita lakukan ya, perlu kita dekati lewat berbagai macam perspektif sejarah kita, sejarah bangsa Indonesia yang sudah dicetuskan bahwa memang kemerdekaan misalnya itu adalah hak segala bangsa, maka tadi kebinekaan itu menjadi sebuah realitas yang harus diperjuangkan, yang harus ditumbuh kembangkan. Lalu perspektif
keagamaan juga banyak sekali narasi-narasi agama yang juga menyeru kepada umat beragama itu harus mengedepankan kebaikan dan keharmonisan sosial ya, atau bahkan budaya-budaya yang kita miliki ya, atau budaya kita misalkan orang Tapsel ya, orang Tapanuli Selatan juga demikian, kita harus memiliki sikap menghargai ya tuh, naposo gitu kan, antara naposo dengan yang lebih senior harus menghargai. Bahkan Bu Wanda, kalau kita melihat bagaimana kearifan lokal kita itu ya, Dalihan Natulu misalnya, itu adalah simbol kerukunan tadi, simbol kebaikan di antar beberapa elemen masyarakat atau lapisan-lapisan masyarakat yang bertingkat-tingkat, tapi harus bisa disatukan lewat kearifan lokal. Nah, saya yakin bahwa seluruh masyarakat, seluruh budaya tentu memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah untuk menyamai kebaikan tadi, yang pada ujungnya adalah kebaikan untuk Indonesia itu. Saya kira itu Bu Wanda. Oke, terima kasih untuk Pak Toguan yang sudah memberikan terima kasih. Baik juga ini, apalagi tentang kebinekaan, intinya kita harus tetap selalu bersatu ya, nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh apalagi mungkin tentang agama, tentang budaya itu nggak boleh, kita harus bersatu, apalagi kita rakyat Indonesia ya. Oke, mungkin itu aja. Sebelumnya Bapak mau salam-salam dulu Pak? Boleh salam-salam sama keluarga ya, sama istri, sama anak, sama kawan-kawan, sama ya saudara-saudara seluruhnya, bahkan pendengar Raw FM, semoga semakin sukses ya, semoga semakin bahagia. Saya kira itu aja. Oke, itu dia, mungkin itu aja, dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Toguan bisa membawakan kebaikan untuk kita semuanya dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin itu aja dulu, dan nanti juga Wanda akan buka sesi request time. Jadi buat rekan Raw, di request lagunya dengan genre pop Indo dan pop barat di 082299996105. So kalau gitu kita break dulu, jadi stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle.